Halo teman-teman, video kali ini akan membahas terkait dengan financial leverage. Video ini merupakan lanjutan dari video keputusan struktur modal di bagian 1. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan dibahas di dalam video kali ini? Mohon ikuti sampai selesai ya. Jadi, di dalam leverage keuangan ini, dia lebih kepada menghitung beban tetap keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Nah, beban tetap keuangan ini bisa timbul karena adanya hutang. Jadi, dengan kata lain, ketika teman-teman memiliki utang, otomatis akan mendapatkan bunga. Semakin bunganya itu tinggi yang dibayarkan, berarti hutang tersebut juga semakin tinggi. Nah, selain itu, di bagian leverage keuangan ini merupakan bagian untuk menghitung struktur modal perusahaan. Lalu, di dalam menghitung leverage keuangan nanti ada istilah yang namanya adalah DFL atau Degree of Financial Leverage. Dengan kata lain, jika DFL-nya tinggi, maka leverage ini yang dimiliki oleh perusahaan menjadi tinggi. Dan di dalam menghitung DFL, Degree of Financial Leverage, itu akan ada dua istilah yang digunakan, yaitu earning per share dengan EBIT atau earning before interest and tax. Nah, selanjutnya sebagai berikut. Jadi, di sini ada kondisi di mana leverage keuangan untuk kondisi A, yaitu utang yang dimiliki 0% dari nilai perusahaan, nilai perusahaannya adalah 100%, nilai sahamnya ada 100.000, dan nilai per lembar sahamnya adalah Rp100, sedangkan jumlah per lembar sahamnya adalah 1000 lembar. Oke, jadi pertama di sini ada EBIT. EBIT itu mulai dari kondisinya yaitu minus 100.000, minus 50.000, 0, 50.000, 100.000, 150.000, dan 200.000. Selanjutnya untuk bunga, mengapa 0? Karena di sini tidak ada hutangnya. Selanjutnya untuk EBT atau earning before tax, di sini itu diperoleh dari EBIT dikurangi bunga, sehingga kalau EBIT-nya itu adalah minus 100.000, maka EBT-nya adalah minus 100.000, karena minus 100.000 dikurangi dari 0, yaitu hasilnya adalah EBT minus 100.000. Sama halnya dengan EBIT, jika EBIT-nya adalah minus 50.000, maka EBT-nya di sini adalah minus 50.000. Diperoleh dari mana? Yaitu minus 50.000 dikurangi dengan 0, sehingga hasilnya adalah minus 50.000. Lalu selanjutnya, setelah EBT dihitung, maka dihitunglah pajaknya. Nah, untuk menghitung pajak, ini diperoleh dari EBT dikali dengan 40% untuk tarif pajaknya, sehingga untuk EBIT minus 100.000, maka pajaknya adalah minus 40.000. Sama halnya dengan EBIT minus 50.000, maka pajaknya yang diterima adalah minus 20.000. Selanjutnya, untuk menghitung EAT, itu diperoleh dari EBT dikurangi dengan pajak, sehingga EAT sendiri atau earning after tax yaitu diperoleh untuk EBIT minus 100.000, EAT-nya adalah yaitu minus 60.000. Diperoleh dari mana? EBT dikurangi dengan pajak, yaitu minus 100.000 dikurangi dengan minus 40.000, sehingga untuk EAT di EBIT minus 100.000 adalah minus 60.000. Selanjutnya, untuk EBIT minus 50.000, EAT-nya adalah minus 30.000. Diperoleh dari mana? Yaitu EBT minus 50.000 dikurangi dengan pajak minus 20.000, sehingga hasilnya adalah minus 30.000. Selanjutnya, kalau kita mau menghitung EPS atau earning per share, maka EAT akan dibagi dengan jumlah lembar per saham. Sehingga dengan kata lain, EPS untuk EBIT minus 100.000 hasilnya adalah minus 60, yaitu diperoleh dari mana? EAT minus 60.000 dibagi dengan 1000, sehingga hasilnya adalah minus 60.
Selanjutnya untuk EBIT minus 50.000, ini adalah EPS-nya yaitu minus 30. Diperoleh dari mana? Yaitu minus 30.000 dibagi dengan 1000, hasilnya adalah minus 30. Selanjutnya untuk kondisi yang B sama halnya dengan yang tadi teman-teman. Jadi ketika kondisi di sini yang membedakan adalah kalau yang B yaitu ada utang sebesar 30% dari nilai perusahaan dan bunganya 20%. Jadi dengan kata lain kita harus menghitung dahulu untuk bunganya. Nah, menghitung bunga di sini ketika diberi informasi bahwa nilai perusahaannya adalah 100.000, maka hutangnya 30% adalah berarti 30.000. Selanjutnya, kalau dari 20% untuk menghitung bunganya, maka 20% dikalikan dengan 30.000 sehingga besarnya bunga adalah 6.000. Nah, selanjutnya kita masukkan sama kayak tadi menghitung EPS-nya sama yang dengan di kondisi A adalah dengan cara minus untuk EBIT minus 10 untuk kondisi EBIT minus 100.000 dengan bunga 6.000 dan EBT-nya di sini adalah berarti minus 100.000 dikurangi dengan bunga 6.000, hasilnya adalah minus 106. Lalu untuk 106.000. Lalu kemudian untuk pajaknya maka 40% dikali dengan minus 106.000, hasilnya adalah minus 42.400. Selanjutnya untuk menghitung earning after tax-nya maka minus 106.000 dikurangi dengan minus 42.400, hasilnya adalah minus 63.600. Sehingga kalau mau menghitung earning per share-nya maka EAT yang sebesar minus 63.600 dibagi dengan jumlah lembar sahamnya 700, hasilnya adalah earning per share-nya yaitu untuk kondisi EBIT minus 100.000, hasilnya adalah minus 91. Bagaimana jika dengan kondisi EBIT 50.000? Kondisinya di sini untuk bunga tetap sama yaitu 6.000 dan EBT-nya adalah 44.000. Diperoleh dari mana? Yaitu 50.000 dari EBIT, lalu kemudian dikurangi dengan bunganya 6.000 sehingga EBT-nya adalah 44.000. Lalu dari EBT 44.000 ini akan dipotong pajak dengan tarif 40%, maka pajaknya adalah 17.600. Selanjutnya untuk menghitung earning after tax yaitu diperoleh dari mana? EBT dikurangi dengan pajak atau 44.000 dikurangi dengan 17.600, hasilnya adalah 26.400. Sehingga untuk menghitung EPS-nya yaitu 26.400 yang diperoleh dari earning after tax dibagi dengan 700 untuk jumlah lembar sahamnya sehingga EPS hasilnya adalah untuk kondisi EBIT 50.000 yaitu 38. Selanjutnya untuk jika di sini bagaimana kalau kondisi utangnya adalah 60% dari nilai hutang perusahaan, lalu bunganya itu adalah 25% dan nilai perusahaannya adalah 100.000, lalu nilai sahamnya yaitu di sini 40.000 dan nilai per lembar sahamnya 100 serta jumlah per lembar sahamnya adalah 400 lembar. Berapakah nilai EPS-nya? Jadi silakan teman-teman menghitung dengan contoh yang sama, dengan tabel yang sama sebelumnya, yaitu seperti ini yang ada di kondisi B, dihitung dengan kondisi yang selanjutnya yang seperti ini. Lalu, bagaimana cara menghitung DFL-nya? DFL atau degree of leverage dari kondisi yang sebelumnya sudah dijelaskan untuk di kondisi A dan kondisi B, maka DFL ini dihitung dengan rumus yaitu presentase perubahan laba bersih setelah pajak dibagi dengan presentase perubahan EBIT. Maka
laba setelah pajak itu diperoleh dari EBIT dikurangi dengan bunga dikali dengan 1 min TC atau 1 dikurangi dengan tarif pajaknya. Sehingga untuk menghitung tambahan laba setelah pajak yaitu dengan rumus seperti berikut, maka delta EBIT dikurangi dengan delta bunga dikali dengan 1 min TC. Delta EBIT dengan delta bunga ini sebenarnya adalah perhitungan dari bagian rumus yang di atasnya, di mana delta dikali dengan EBIT lalu dikurangi dengan delta dikali dengan bunga. Selanjutnya untuk menghitung DFL, hasil akhirnya setelah tadi rumus tersebut dimasukkan, jika delta bunganya sama dengan 0, maka jika disederhanakan untuk DFL atau degree financial leverage, di sini hasil penyederhanaan rumus yaitu EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi bunga, sehingga jika kondisi dari leverage keuangan A yaitu untuk DFL-nya hasilnya adalah 1. Diperoleh dari mana? Yaitu dari EBIT untuk 100.000 itu hasilnya adalah EBIT 100.000, lalu kemudian dibagi dengan 100.000 dari EBIT-nya dikurangi dengan 0, sehingga DFLA yaitu 1. Jadi ketika teman-teman menghitung DFLA dengan kondisi EBIT 100.000, maka DFL-nya adalah 1. Lalu bagaimana jika ternyata EAT itu mengalami peningkatan dari perhitungan EBIT yang kondisinya tadi 100.000 menjadi 150.000? Nah, teman-teman di sini harus mencari dahulu, yaitu langkah pertamanya menghitung persentase kenaikan EBIT. EBIT di sini karena tadi kondisi semula 100.000 meningkat jadi 150.000, maka terjadi peningkatan 50%. Selanjutnya, kita akan menghitung untuk EAT dari masing-masing kondisi. Yang pertama, yaitu dari kondisi EBIT 100.000, untuk EAT-nya adalah 60.000. Diperoleh dari mana? EBIT dikurangi dengan bunga dikali dengan 1 min TC atau 1 tarif dikurangi dengan tarif pajaknya, sehingga hasil EAT-nya adalah 60.000. Sama halnya dengan di kondisi EBIT 150.000, di sini EAT-nya adalah 90.000. Diperoleh dari mana? Yaitu EBIT dengan kondisi 150.000 dikurangi dengan bunganya 0 dikali dengan 1 dikurangi dengan tarif pajak yang berlaku yaitu 40%, sehingga EAT-nya untuk kondisi EBIT 150.000 adalah 90.000. Selanjutnya, jika langkah lainnya untuk menghitung EAT yaitu dengan cara di mana dengan EAT, kondisi EAT di EBIT 100.000 yaitu 60.000, di sini akan terjadi peningkatan sebesar Rp30.000. Nah, peningkatan ini diperoleh dari mana? Yaitu 0,5 dikali dengan 60.000. Dengan kata lain, 0,5 ini diperoleh dari tadi kondisi kenaikan tingkat EBIT yang kita hitung pertama kali, yaitu diperoleh 50%, sehingga jika 50% dijadikan bentuk desimal yaitu 0,5 dikalikan dengan 60.000 dari EAT yang ada di EBIT 100.000, sehingga EAT di EBIT 150.000 itu menjadi Rp90.000. Dari mana? Yaitu 60.000 ditambah dengan 30.000, sehingga hasilnya 90.000. Sama halnya kondisi cara menghitung yang lain, yaitu di sini ternyata sudah tadi dapat informasi bahwa DFL untuk A itu adalah 1. Lalu dikalikan dengan kondisi peningkatan EBIT sebesar 50%, sehingga di sini hasilnya adalah 50%. Lalu kemudian selanjutnya untuk EAT dari EBIT 150.000, di sini terdapat peningkatan 50% yang diperoleh dari hasil perhitungan DFLA dikali dengan peningkatan EBIT.
1 dikali dengan 50%, sehingga 50% ini nanti kita akan kalikan dengan EBIT, dengan EAT yang ada di EBIT 100.000, yaitu 60.000. Sehingga sama kayak tadi, terdapat peningkatan EAT dari kondisi semula yaitu 60.000 di kondisi EBIT 100.000 sebesar 60.000, lalu ditambah dengan 30.000 untuk jadi di bagian EAT yang ada di EBIT 150.000 ini menjadi 90.000 dari hasil penjumlahan 60.000 dari EAT yang ada di EBIT 100.000 ditambah dengan peningkatan tadi 30.000. Lalu bagaimana dengan di alternatif C, dan berapakah peningkatan EAT dari EBIT 100.000 ke 150.000? Silahkan teman-teman menghitung untuk bagian ini. Oke, sekian penjelasan untuk financial leverage. Selanjutnya akan ada cara untuk menghitung DCL atau gabungan dari financial leverage dan operating leverage. Oke, selanjutnya teman-teman dimohon untuk update terus informasi terkait dengan video selanjutnya, yaitu tadi cara menghitung untuk DCL atau Degree Combination Leverage.